Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali ya kita jumpa lagi nih dalam program Sahur bareng Ustadz Alvan dan juga Rida. Dan adik-adik kita nih ada di sini, kita nggak berdua ya Ustadz. Ada adik-adik saya yang cakep-cakep banget nih. Udah pada sahur belum? Sudah, oke. Kayaknya kalau ke pertengahan kayak gini, yang tadinya sahurnya pakai rendang, pakai ayam, jadinya telur sama mie ya. Ya sudah ini, sudah apa namanya? Sudah akhir-akhir ya. Iya bener. Jadi sudah sibuk buat kue. Bener. Dan yang lain-lain. Nah Ustadz, apa kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah senantiasa baik. Baik. Rida baik? Alhamdulillah baik. Gimana Santri? Ustadz? Masih flu nggak nih Ustadz? Sudah mendingan. Sudah mendingan, iya. Nah adik-adikku yang cakep-cakep ini apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dikenalkan dari ujung. Boleh perkenalan dari ujung ya. Dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Hadad. Fauzan Al-Hadad. Panggilannya Fauzan ya? Baik. Di sebelahnya Fauzan ada siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilal. Muhammad Hilal. Hilal. Panggilannya? Hilal. Baik. Di sebelahnya Hilal ada siapa nih? Perkenalkan, nama saya Arya Wisnu Muharram, dipanggil Arya. Oke. Di sebelahnya Arya ada Arya. siapa? Ya. Jadi Arya ini dia agak sulit ya mengucap R. Iya. Cadel. Nggak apa-apa ya Arya ya. Oke, selanjutnya Nama saya Rehan Farel. dipanggilnya Raihan. Raihan. Oke. Selanjutnya yang terakhir ada siapa nih? Perkenalkan, nama saya Wahyu Awal. Panggilannya? Awal. Baik. Oke, pendengar di mana saja Anda berada. Aduh, saya merasa cantik sendiri nih di sini ya, karena semuanya laki-laki ya. Kapan lagi gitu. Baik pendengar di mana saja Anda berada, untuk sahur kita yang ke-12 ini ya Ustadz ya. Ya. Kita akan membahas apa nih Ustadz? Kita akan membahas tentang orang-orang yang boleh tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Baik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja silahkan Ustadz. Ya baik. Perkenalkan, nama saya. Oh tidak usah ya. Nggak usah. Kita semua udah tahu kok Ustadz. Habis tadi dari ujung sampai ke sini Tapi perkenalan. boleh juga sih. Ya, jadi tidak usah nanti namanya disimpan di bawah sini. Iya, di bawah sini, benar. Ya baik, kita berjumpa kembali di acara program sahur bareng RRI, yang insya Allah dengan adanya program ini Allah Subhanahu Wa Taala semakin berikan keberkahan di dalam bulan Ramadan kita pada tahun kali ini. Sebab adanya program ini Allah tambahkan ilmu kita, Allah tambahkan wawasan kita, dan juga Allah inginkan kepada kita kebaikan selagi kita diselimuti dan diliputi oleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah baik hadirin hadirat, santri dan juga karida bersama para pendengar RRI dimanapun berada, kita kembali memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya tidak lepas kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap perjumpaan kita, karena tidak ada lain kecuali kita hanya diinginkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena segala yang kita punya itu Allah yang berikan. Jadi menjadi pertanyaan, kalau kita berikan kepada orang lalu orang itu bersyukur ke tempat yang lain, kira-kira masuk tidak di logika kita? Contoh, kamu kasih barang nih, orang tua kamu kasih barang, kasih uang jajan, bilang apa? Bilang terima kasih atau bilang makasih. Ada tidak orang tua kasih kamu jajan, kamu pergi bilang makasih ke orang lain? Tidak ada. Begitulah kita, kenapa di setiap perjumpaan kita puji Allah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah, karena yang berikan kita semua ini adalah Allah. Allah berikan kita mata, Allah berikan kita telinga, ya. Banyak tidak Allah ciptakan mata? Tapi kira-kira daripada mata tersebut beberapa saja yang bisa memandang. Ada orang punya mata tidak bisa memandang. Kita yang hadir punya mata plus memandang, berarti harus lebih syukur. Ada orang punya telinga tidak bisa mendengar. Ada. Kita yang hadir punya telinga dan bisa mendengar, berarti harus lebih
bersyukur. Ya, ada orang punya kaki tapi tidak bisa jalan? Ada. Ya, kita punya kaki masih diizinkan jalan oleh Allah. Berarti kembalikan nikmat tersebut dengan cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bersyukur kepada yang lain, harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur itu banyak, ya. Syukur itu banyak. Ya, pernah lihat orang sujud syukur? Ya, contoh dia tendang bola nih, main bola, gol, ya. PSM juara 1 kan? ya, ya, supporter PSM ya, alhamdulillah ya, kita dari KKSS diserui bangga atas menangnya PSM Makassar. Ya, kata anak-anak santri nih katanya pucuk katanya. Ya, Gitu ya. dingin ya, ya terlalu di atas jadi dingin. Ya baik, ya. Jadi daripada selebrasi itu, ada tidak yang sujud syukur di lapangan? Kira-kira sujud syukurnya sudah memenuhi syarat atau belum? Kenapa? Dalam keadaan tidak menutup aurat, tidak tahu ada wudhu atau tidak tahu tempat sujudnya suci atau tidak, begitu. Jadi ya, kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak cara-caranya. Ya, ada dengan cara lisan, alhamdulillah, ada dengan cara sujud namanya sujud syukur. Tapi perhatikan sujud syukurnya harus juga tutup aurat, ya, harus juga punya wudhu, harus juga kemudian ya di tempat yang baik, di tempat yang suci, tempat yang tidak ada najis di dalamnya. Ya, kemudian dengan secara fisik bagaimana rasa syukur kita kepada Allah? Dengan cara sholat, puasa yang kita jalani, itu semua bentuk rasa syukur. Jadi kira-kira kalau ada orang tidak puasa, tidak sholat, kira-kira bersyukur tidak? Tidak. Kenapa? Dikasih kesempatan umur dan kesehatan kok nggak puasa? Maka kita akan bahas pada sahur yang ke-12, ya, akan kita bahas orang-orang yang boleh tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Selain daripada orang-orang yang saya sebutkan tidak boleh. Saya ulangi ya, selain daripada orang-orang yang saya tidak sebutkan sesuai dengan tuntunan kitab fikih ya, An-Nafahatur Ramadaniyah, maka semua wajib berpuasa kecuali orang-orang yang boleh meninggalkan puasa dalam bulan suci Ramadan. Ya, siapa-siapa saja yang boleh meninggalkan daripada tidak berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah al-marid, orang yang sakit, ya. Tapi habis keluar daripada Ramadan dikodok tidak? Kodok. Ada yang bayar fidyah? Ya, ada tidak? Begini, perhatikan makanya baik. Kalau kita sakit, lihat sakitnya apa. Ya, kalau kayak saya ini hanya flu, ya bisalah puasa. Tapi bukanya jangan es, ya, bukannya yang panas-panas, ya, biar apa? Biar flu-nya hilang, begitu. Jadi kalau kita sakit, perhatikan dulu sakitnya. Kalau sakitnya parah, yang sudah pergi periksa, ya, dan sudah ke dokter, tapi kalau penyakitnya hanya bisa dengan ramuan rumahan, ya, dengan ramuan rumahan. Jadi begini, kalau kita sakit, kita boleh tidak puasa? Boleh, ya, kita tidak puasa. Tapi setelah keluar puasa kita kodok. Lihat, kalau ada tanda-tanda sehat berarti kodok puasanya. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda sehat berarti fidyah puasanya. Ya, saya ulangi nih. Ya, orang kalau tidak puasa di bulan Ramadan karena sakit, keluar dari bulan suci Ramadan harus dikodok kalau ada tanda-tanda kesehatan. Kalau tidak ada tanda-tanda kesehatan maka harus bayar fidyah. Bisa dipahami ya? Bisa. Nah, jadi kalau ada tanda kesehatan, ya, sehat ini sudah bisa kodok. Aduh, ini tambah sakit ini rasanya nih. Ya, keluar daripada bulan suci Ramadan penyakitnya tambah parah, berarti cukup bayar fidyah. Nanti kita akan paparkan fidyah zakat mal zakat fitrah itu berapa ukurannya akan kita bahas di episode selanjutnya. Episode berikutnya. Jadi yang pertama yang boleh meninggalkan daripada puasa di bulan suci Ramadan adalah orang sakit. Maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang sakit, orang yang berperjalanan, ya, maka boleh dikodok puasanya dalam kurung tidak puasa di bulan Ramadan, nanti diganti di luar bulan suci Ramadan, begitu. Itu adalah rukhsah dari Allah, keringanan dari Allah yang diberikan khusus umat Nabi Muhammad. Tapi ada banyak pendapat. Ya, bagaimana kalau contoh kita tidak mengambil keringanan itu? Ya, contoh nih, Allah berikan keringanan kepada kita bagi yang sakit
tidak usah tidak puasa, ya tidak puasa tidak apa-apa. Tapi kita tetap maksa mau puasa, ya kira-kira boleh tidak? Ya, wa antasumu khairul lakum. Puasa lebih baik. Ya, tapi boleh kita tidak puasa? Boleh, karena menghargai pemberian Allah. Ya, jadi orang yang sakit memaksa puasa berarti dia memegang daripada dalil, puasa lebih baik. Tapi kalau orang yang sakit tapi tidak puasa, berarti dia lebih memegang daripada dalil, daripada Allah kasih kita tidak mau, berarti kita sombong dong. Ya, contoh nih, ya, kalian butuh uang tidak? Saya kasih, ya, kalian bilang enggak usah, enggak mau. Padahal kalian dalam posisi tidak ada uang. Kira-kira sombong tidak itu? Sombong. Ya, begitu dengan pemberian Allah. Kamu kan sakit, ya silakan boleh tidak puasa. Ya, jadi yang mau ambil boleh, yang mau puasa boleh. Yang mau tidak puasa boleh karena sakit, yang mau puasa juga boleh. Dengan dalil-dalil petunjuk yang berbeda-beda. Tapi semua ya atas dasar asas yang ada dalam Al-Quran. Jadi yang pertama adalah orang yang sakit. Ya, kemudian yang kedua adalah maridon au ala safar, orang yang berperjalanan. Ya, kalau orang yang berperjalanan sudah harus kodok, ya, sudah harus itu kodok. Keluar daripada bulan suci Ramadan harus kodok. Dengan syarat perjalanannya, ya, harus sudah lebih daripada jarak yang ditempuh, ya, sesuai syariat agama Islam. Contoh, kalau dari sini ke rumah kalian, kira-kira perjalanan bukan itu? Perjalanan, ya, boleh tidak puasa? Nggak boleh, karena jaraknya belum menyampai, ya, atau belum sampai kepada syarat yang ditentukan oleh syariat agama Allah. Tapi kalau dari sini ke Jakarta, boleh tinggalkan puasa? Boleh, jaraknya jauh. Dari sini ke Ambaidiru, boleh? Boleh, ya, sudah melewati. Tapi kalau dari sini, ya, pulang sahur nih contoh, ya, kita di sini sama-sama adik-adik sahur, ya, akhirnya gara-gara tadi Ustadz bilang kalau orang yang berperjalanan tuh boleh meninggalkan puasa, akhirnya keluar daripada studio RR ini mereka tidak ada yang puasa. Waduh. Ya, kenapa tidak puasa? Kan Ustadz bilang kalau kita lagi berperjalanan tidak puasa. Kan kita perjalanan ke rumah, jadi tidak puasa, sampai di rumah minum. Jangan, ya. Lihat dulu jaraknya. Kalau tidak salah itu 812 kilometer, ya. Gitu. Saya sempat bahas ini bersama Kak Diki di sahur sebelumnya, ya. Tapi saya lagi mencari referensi ulama yang meriwayatkan banyak jarak. Ya, ada jarak yang mengatakan demikian. Saya mau susun semua agar nanti kita bisa ambil mana pendapat yang kuat yang boleh kita ambil jaraknya. Itu. Karena kalau hanya dari sini ke Mantembu kira-kira tidak deh. Ya, dari sini ke pasar kira-kira tidak. Ya, begitu. Jadi orang yang berperjalanan sudah harus mengkodok. Orang yang berperjalanan disebut dengan orang musafir. Ya, orang yang berperjalanan karena agama Allah, ya, di jalannya dia meninggal, mati dalam keadaan husnul khotimah. Saya ulangi nih. Makanya setiap kalian keluar rumah itu niatkan, ya, lillahi ta'ala. Mau cari nafkah niatnya lillahi ta'ala. Makanya kalau mau keluar rumah doanya apa sih? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula billah. Doa itu jangan pernah ditinggalkan. Itu kecil, ya, kecil, simple. Tapi banyak yang lupa, betul? Ya, padahal setiap kita melangkahkan kaki keluar rumah dengan mengucapkan doa itu, maka insya Allah, ya, semua yang kita lakukan dan kita kerjakan atas dasar keridhaan daripada izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kerja karena Allah, cari nafkah karena Allah, yang kantor karena Allah, yang kerja di kebun karena Allah, yang kerja peternakan karena Allah, ya, dengan syarat niat. Bagaimana niatnya? Cukup ketika keluar rumah mengucap kalimat Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi jangan pernah meninggalkan doa itu, ya. Bagian di rumah, ya, jangan kalah sama anaknya yang TK hafal doa keluar rumah, ya, orang tuanya enggak hafal doa keluar rumah. Ya, gitu. Jadi perlu dipahami amalan-amalan yang kecil tersebut karena sangat besar manfaatnya. Jadi kalau kita baca doa itu di perjalanan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, namanya syahid. Syahid itu terbagi banyak. Ada syahid dunia, ada syahid akhirat, ada syahid dunia akhirat. Ya,
Kalau orang syahid dunia, ya, syahid dunia nih contoh, berarti dia meninggal memang dalam keadaan berperang melawan musuh agama Allah, tapi di dalam hatinya timbul rasa sombong dan rasa riya, mau dibilang. Ya, mau dibilang. Contoh, ya, ada panggilan jihad nih. Jihad fisabilillah. Saya ikut. Kenapa mau ikut? Biar saya dikatakan pahlawan. Berarti itu namanya syahid dunia. Meninggal, syahid, tapi hanya sebatas dunia. Ada syahid akhirat. Ada. Syahid akhirat salah satunya orang keluar mencari nafkah dalam meninggal, ya. Meninggal dalam keadaan mencari nafkah. Itu namanya syahid akhirat. Perempuan, ya, yang melahirkan daripada anaknya yang setengah mati, ya, di dalam melahirkan anaknya lahir keluar, ya, ibunya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Namanya syahid akhirat. Ya, gitu. Orang yang meninggal, ya, karena tenggelam, syahid akhirat. Meninggal mendadak, contoh tabrakan, ya, jatuh dari pohon, itu semua bentuk syahid akhirat, ya. Jadi kalau sudah ada gelar syahid akhirat, insya Allah meninggalnya husnul khotimah. Orang yang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah, itu syahid akhirat. Meninggal dalam keadaan sholat, sujud, baca Quran, nuntut ilmu, puasa. Ada orang meninggal dalam keadaan puasa? Ya, ada tapi jarang, ya. Ya, jarang. Jadi jangan mengatakan, saya ini puasa, saya tidak mau puasa karena takut meninggal. Jangan. Belum pernah kami lihat, ya, orang yang puasa meninggal. Rata-rata malah orang yang memang tidak puasa karena sakit dan meninggal. Begitu. Jadi saking hebatnya puasa, kamu puasa nih, kamu buka puasa makan apa? Kue kan? Kue. 2 kue sudah kenyang. Ya, padahal di luar bulan puasa harus makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau tidak rasanya gemetar badan ini. Kenapa? Kelaparan, kehausan. Tapi coba lihat bulan puasa, saking mulianya, saking Allah simpan rahasia. Ketika buka puasa, makan kue saja 2 sudah cukup rasanya. Kenyang. Ya, bahkan kalau kita campur lagi nasi, kembung jadi perut. Pernah buka puasa kembung perut? Kebanyakan itu namanya. Ya, maka daripada itu rahasia Allah yang Allah simpan dalam bulan suci Ramadan, ya. Sekalipun tidak makan, tidak minum, tapi Allah berikan kita bukan malah sakit, malah sehat. Orang yang puasa tuh Allah matikan, ya, kuman-kuman yang tidak bermanfaat di dalam diri seseorang, ya. Jadi orang yang puasa tuh pasti sehat, ya. Tidak mungkin orang yang puasa itu sakit, ya. Bisa difahami. Jadi yang kedua yang boleh meninggalkan puasa adalah orang yang berperjalanan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, adalah orang tua atau lansia, ya, dengan umur berapa? 80 tahun. Ya, jadi sudah dikatakan lansia bila di atas umur 80 tahun. Kalau masih, kalian berapa tahun? 16. Hilal 14. Arya 12. 13. Berarti tidak masuk syarat dong. Harus puasa. Kalau sudah, ya, daripada lansia, disebut lansia, ya, lanjut usia, ya. Kalian bukan lansia, ya, belsia, ya, belsia, belum usia, ya. Kita juga di sini belsia, ya. Yang mungkin yang dengar di rumah mungkin ada lansia. Bagi yang umurnya 80 tahun ke atas itu boleh tidak puasa. Tapi kalau 80 ke bawah sudah harus berpuasa. Masih harus berpuasa. Dengan syarat nanti keluar daripada bulan puasa, kan tidak puasa, kira-kira qada atau fidyah? Fidyah. Ya, jadi untuk orang tua itu fidyah. Ya, apabila meninggalkan puasa karena sudah lansia, ya, umur 80 tahun ke atas, berarti nanti keluar dari bulan Ramadan bayar fidyah. Nanti akan kita beritahu, ya, bayar fidyahnya berapa, kemana bayar fidyahnya, ya, dan apa bentuk fidyah tersebut. Ya, jadi itu untuk lansia. Kalau belsia harus puasa, ya. Ingat belsia toh? Belsia jadi puasa. Kemudian, ya, orang yang selanjutnya boleh meninggalkan daripada puasa adalah orang yang hamil. Ya, orang yang hamil, ya, yang mengandung berapa? Kalian dikandung berapa bulan? 9. Ya, ada yang mungkin yang 8, ya. Ada yang 7, ya. Saya tidak tahu berapa, ya. Semoga 9 juga. Iya. Ya, jadi
orang yang hamil boleh meninggalkan puasa. Tapi pertanyaannya, ketika keluar bulan Ramadan dia qada atau fidyah? Bingung kan? Bingung tidak? Bingung. Jadi begini, kalau takut terhadap diri sendiri nih, ibu hamil contohnya, kan ada dua di itu. Ada dirinya bersama anaknya. Ada dua orang di dalam satu tubuh. Anaknya bersama dia. Kenapa tidak puasa, Bu? Saya takut karena diri saya sendiri. Ya, tidak takut anaknya, tapi karena takut dirinya. Berarti dia harus qada nanti setelah keluar daripada bulan Ramadan. Kalau ditanya, Bu kenapa tidak puasa? Ya, saya takut daripada anak saya. Ya, hanya takut karena anaknya. Berarti keluar daripada bulan suci Ramadan harus fidyah. Kenapa tidak puasa, Bu? Ya, karena hamil. Iya, takut apa? Takut dirinya dan takut anaknya. Berarti qada dan fidyah. Jadi ibu-ibu yang hamil nih, ya, perlu dipertanyakan di rumah, ya, atau yang dalam keadaan hamil pada sahur kali ini ya, atau pada bulan puasa kali ini yang lagi dalam keadaan hamil, perhatikan hamilnya, ya. Kalau hamil takut atas keduanya berarti qada plus fidyah. Bisa difahami ya? Bisa. Insya Allah masih ada beberapa lagi ya yang boleh meninggalkan daripada puasa, tapi kita akan cut dulu karena waktu, belum lagi pertanyaan ya daripada adik-adik sekalian. Insya Allah akan kita lanjut materinya di pertemuan berikutnya. Masih ada beberapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Oke, jadi bersambung dulu ya Ustaz. Ya, bersambung dulu. Oke. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih banyak ya Ustadz atas tausiahnya. Dan buat adik-adik saya yang cakep-cakep ini, dari apa yang tadi Ustadz sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Farel, ingin bertanya Ustadz, jika Silakan. tahun kemarin kita sakit baru tidak berpuasa, lalu kita lupa menggantinya sampai ketemu Ramadan lagi, itu cara menggantinya bagaimana Ustaz? Oh iya. Baik. Itu namanya bukan di luar materi, itu di dalam materi. Ya, baik, makasih ya. Itu saja. Ya, baik. Bagaimana kita tidak puasa di bulan Ramadan? Contoh, kita tidak puasa di bulan ini, ya karena sakit. Ya, akhirnya kita lupa mengganti puasa itu di luar bulan Ramadan. Ketemulah bulan Ramadan yang datang lagi baru. Ya, berarti itu sudah ya harus qada plus fidyah. Ya, jadi kalau sudah 2 tahun qada plus fidyah. Kalau masih 1 tahun qada. Kalau 3 tahun qada fidyah bagi 2. Double 2 bukan bagi 2. Ya, kalau terus pokoknya semakin bertambah tambah fidyahnya juga. Ya, jadi yang wajib diqada tuh hanya tahun pertama. Boleh pahami? Yang wajib diqada tahun pertama, tahun-tahun berikutnya harus bayar fidyah. Sama dengan perempuan yang halangan. Ya, perempuan halangan kalau lupa membayar daripada puasanya, lupa mengganti di tahun pertama berarti qada. Ya, tapi kalau sudah double 2 tahun qada plus fidyah. Double lagi 3 tahun berarti qada fidyahnya 2 kali. Oke. Gitu. Jadi sama dengan yang halangan. Bisa dipahami Rehan? Ya, alhamdulillah. Bisa. Baik, terima kasih banyak Rehan yang udah bertanya. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Arya Wisnu Muharram, dan Ustadz saya ingin bertanya, kalau kita masih SMP terus ujian, kalau pas ujian itu kita menyontek di bulan Ramadan, apakah puasanya batal atau tidak? Oke. Baik, ini adalah problem anak sekolah ya. Waduh, nyontek di bulan puasa, puasanya batal tidak? Puasanya batal tidak. Ya, itu baik, saja. Terima kasih banyak ya, Rehan ya. Oh, Arya. Baik. Karena kamu nyontek di bulan puasa, saya ganti nama kamu. Siapa nama tuh, kamu Ustaz? kan Arya Wisnu Muharram, saya ganti Arya Wisnu Ramadan. Oh gitu ya. Baik Arya, jadi lagi puasa nih SMP, SMA, SD kan, tiba-tiba ulangan. Oh hari-hari ini sudah ya ujian ya, lagi ujian dan ulangan ya. Kira-kira di dalam ujian itu kita nyontek, batal tidak puasanya? Puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Gitu ya. Saya ulangi, puasanya tidak batal, tapi pahala puasanya batal. Rugi tidak? Kalian kerja tidak dapat upah, rugi. Rugi ya. Begitu juga rugi kalian puasa tidak dapat pahala. Jadi jangan nyontek ya. Ustadz saya tidak nyontek ya.
Saya tidak nyontek, tapi ada di saya punya tangan, berarti bikin contekan. Sama saja. Tidak lihat teman, tapi lihat diri sendiri sama saja. Ya, kami juga pengalaman dulu ya di SMP. Iya, Jadi benar hati-hati. sekali. Ya, Ketahuan ya udah tua ya iya. Ustaz ya. Jadi hati-hati ya. Jadi tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Puasanya. Silakan Arya. Kalau mau, silakan. Kalau tidak, jangan coba-coba. Gimana? Berminat tidak mencontek di saat bulan puasa? Rugi. Rugi ya, nggak berminat ya. Mm-mm. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Baik, silahkan, dengan siapa? Muhammad Hilal. Oke, silahkan Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Muhammad Hilal. Dan saya ingin bertanya, apa hukumnya menelan ludah di saat puasa di bulan Ramadan? Baik, terima kasih banyak ya Hilal. Silahkan Ustadz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hilal sudah kelihatan ya, sudah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita sudah tidak susah-susah lagi ya, pakai teropong-teropong cari hilal. Hilal sudah ada di studio RRI. Ya, bagi yang belum lebaran besok, kita di sini sudah lebaran besok. Iya. Sudah ada hilal ini. Sudah ada Hilal di studio ya. Hilal ya. Hilal kamu harus selalu standby ya di akhir bulan Ramadan. Ya, pokoknya kamu hilal harus selalu standby di akhir bulan Ramadan, karena kalau kamu tidak ada, kita semua masih puasa. Iya, benar. Gitu. Jadi ya, pertanyaan daripada Ananda Hilal adalah hukum menelan ludah. Menelan ludah hukumnya mubah, karena sesuatu yang ada di dalam tubuh ditelan kembali tidak mengapa. Ya, membatalkan puasa apabila ludah itu keluar, kamu masukkan kembali, kamu telan, itu batal. Tapi menjadikan makruh apabila kamu telan berterus-terus. Ya, terkumpul, telan lagi, terkumpul, telan lagi, telan terus, maka makruh. Kalau telan sesekali tidak apa-apa, tapi kalau berkali-kali makruh. Tapi kalau ludahnya keluar baru dikasih masuk kemudian ditelan, berarti batal puasanya. Bisa difahami Hilal? Iya, Hilal jangan kemana-mana ya, diserui terus. Iya. Ya, biar. Baik, terima kasih banyak Ustadz Alvan dan juga Hilal. Selanjutnya masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fauzan. Pertanyaan dari saya adalah apa hukumnya ketika puasa melihat aurat dari lawan jenis? Baik. Oke, terima kasih banyak ya Fauzan. Silahkan Ustadz Alvan. Ini pertanyaannya mau mirip sama Kak Diki ya, gitu. Oh gitu ya, mirip-mirip ya. Lihat, Oke. dilihat. Ya, dosa tidak dilihat mubazir. Gitu ya. Ya. Jadi ada seorang yang mengatakan demikian, ya, selagi belum kedip belum tercatat dosa. Ya, ini orang mengatakan ini, ya. Kamu lihat, lihat, belum kedip ini, belum, ya. Ketika sudah kedip, pak, berarti harus istighfar. Ya, sudah tercatat dosa. Ya, berarti kalau belum kedip, ya Mas. Tapi jangan kalian pakai itu. Ya, maksudnya apa? Maksudnya bila kita memandang hal-hal tersebut tidak batal puasanya Fauzan. Ya, tenang saja tidak batal. Tapi ya, penjelasannya sama dengan penjelasan Arya tadi. Ya, pertanyaan Arya, tapi membatalkan pahala puasa. Kan rugi jadinya. Toh? Rugi. Jadi kalau bisa jangan, ya. Jangan rezeki mubazir. Ya. Begitu ya, jadi hati-hati kalau sudah. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi silakan, karena memang sulit ya. Sulit tidak? Sulit. Terkadang kita tidak mau lihat, dia yang lewat. Iya tidak? Iya, Ya, terkadang kita nggak mau lihat, lagi duduk-duduk saja, santai-santai saja. Oh, kok dia yang lewat gitu? Ya, akhirnya mata pun mengikuti arah jalannya. Ya, akhirnya mungkin ke sana tiba-tiba. Ya, Gitu ya. hati-hati. Jadi Fauzan ya, tidak batal puasa Fauzan. Ya, tapi membatalkan pahala puasa. Puasanya. Mungkin puasa pahalanya agak dikurangi. Ya, makanya kenapa itu kalau laki-laki nangis tutup mata coba. Perempuan nangis tutup mulut. sama hidung. Ya. Coba perhatikan, laki-laki tuh kalau menangis pasti matanya. Karena yang paling banyak bermaksiat di laki-laki itu mata. Dan paling banyak yang bermaksiat di perempuan tuh lisan. Iya, Coba benar. perempuan ketemu sedikit, wih, ya mulai Iya. ngoceh-ngoceh. Iya, Kalau tahu nggak laki-laki sih gitu ya, ketemu Ustaz? sedikit, kau lihat tadi itu kah? Ya tidak. Iya, Itu. bener banget. Jadi makanya disitulah rahasianya kenapa kalau laki-laki sedih di mata, kalau perempuan di hidung dengan mulut. Iya. Demikian bisa dipahami Fauzan?
Bisa. Terima kasih banyak Ustadz Alvan dan juga Adik Fauzan yang sudah bertanya. Selanjutnya nih. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Awal. Iya, silakan. Apa hukumnya kita tidur dari selesai sholat subuh sampai Buka puasa. Iya. Wah, ini kelompok yang ini ya, pertanyaannya seru-seru ini. Iya, Saya bener. suka. Iya, Ya, ngakak semua. pertanyaan sih. kalian tuh menghidupkan suasana. Ya. Jadi yang melek asli- ya Ustadz ya. Iya, dapat ilmu lagi, ya. Iya. Bagaimana kalau kita tidur habis sahur ya. Udah bangun sahur nih, yang bangun sahur nih makan sahur, habis sahur tidur, bangun-bangun buka puasa. Iya. Gue nak. Bangun-bangun udah maghrib ya. Iya. Jadi begini ya, tidur itu di bulan puasa sunnah, ya. Bahkan tidur di bulan puasa tuh ibadah, ya. Tapi kalau tidur terus bisa jadi makruh. Saya ulangi, tidur di bulan puasa ibadah. Maksudnya kenapa dikatakan tidurnya ibadah? Kalau tidur saja ibadah, apalagi yang ya, saya ulangi, ya. Kalau tidur saja ibadah, apalagi yang kerja, lebih mendapatkan pahala ibadah. Tapi kalau tidur terus-menerus, ya, bisa makruh dan disayangkan mendekati haram. Apabila habis sahur tidur 5 waktu ketinggalan, bangun-bangun langsung minum sirup buka puasa. Enak sekali rasanya awal ya kalau begitu ya. Iya. Ya, demikian. Jadi kita itu hanya beda sedikit dengan Nabi. Ya, kalau Nabi itu sedikit tidur, kalau kita sedikit-sedikit tidur. Ya, kalau Nabi itu tidurnya sedikit, ya. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Kalau Nabi itu makannya sedikit, kalau kita sedikit-sedikit makan, ya. Jadi beda sedikit saja dengan Nabi. Bisa difahami awal ya. Kalau tidur terus makruh. Kalau tidur sesekali menjadi ibadah. Kenapa ya menjadi ibadah? Karena daripada kita tidak tidur lalu kemudian melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, mendengar sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, berbicara sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, berarti batal pahala puasanya. Lebih baik tidur, ya. Tapi saya rasa orang kalau yang dari sahur sampai buka puasa tidur itu bukan Imam Syafi'i deh. Ya. Itu bukan Imam Syafi'i, Mbah Surip. Ya, bangun tidur. Tidur lagi. Bangun tidur. Gitu ya. Tidur lagi, bangun, tidur terus nah gitu. Jadi ya bukan Imam Syafi'i yang dia anut, tapi Mbah Surip. Hati-hati. Ya, tahu kan lagunya? Kayaknya Tahu. mereka ndak dapat zamannya ya. Dapat zaman Mbah Surip? Dapat? Ndak dapat ya? Gak dapat tapi Oh, tahu mungkin tapi ya. tahu lagunya ya. Tahu. Jadi begitu awal ya. Jangan ya awalnya. Kayaknya kamu bertanya kamu pengalaman ini. Iya Emang tidak? iya, Wak? Oh enggak Ustadz. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Nah, masih ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, semoga terhibur juga ya Ustadz, karena Ya, dari tadi betul. kita di sini banyak ketawanya juga Ya. nih. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, karena sudah waktunya juga. Jadi kita harus sudah mengakhiri ya Ustadz Ya. sahur kita pada sahur ke-12. Benar Ya, Ustadz? betul. Benar. Namun sebelum kita akhiri, kita akan mengajak pendengar di mana saja Anda berada untuk bersolawatan bareng ya Ustadz. Ya, Nah, adik-adik, selawat yang akan kita bawakan untuk sahur kali ini adalah sudah disiapkan? sallallahu ala Muhammad ya. Bisa? Kita bawa sallallahu ala Muhammad ya. Saya akan pandu, ikut semua ya. Jangan diam-diam ya, diam-diam baik. Ngopi dong. Ya. ngopi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Jangan dilanjut, kalau dilanjut nanti buka puasa kan. Iya. Da'wahum fiha
Baik, alhamdulillah. Baik pendengar di mana saja Anda berada, usai sudah ya perjumpaan kita pada sahur yang ke-12 kali ini. Namun sebelum kita akhiri, kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Alvan. Silakan Ustadz. Baik, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kekuatan oleh Allah, kesehatan dan kesempatan sehingga kita tetap berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala dan keluar dengan membawa Idul Fitri, yaitu kembali dalam keadaan suci. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أهل علينا رمضان. اللهم بارك لنا في شهر رمضان ويعيننا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن وحسن الختام. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا عظيم يا رحيم يا رحمن يا مليك يا قدوس يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Baik pendengar Ustadz Alvan dan juga adik-adik sekalian, akhirnya kita sudah sampai ya di penghujung acara kita sahur bersama Ustadz Alvan dan juga Rida dan juga adik-adik. Nah, namun sebelum kita akhiri, saya Rida selaku pembawa acara mewakili Ustadz Alvan dan juga adik-adik saya yang cakep-cakep ini, apabila kita terdapat salah kata maupun salah tindakan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.